Halo, selamat datang di kamar aku lagi di channel Aku Takut. Di video kali ini kita akan mengangkat kisah pilu dari wanita Pakistan yang dipenggal oleh pacarnya sendiri. Jadi wanita ini adalah seorang putri dari seorang diplomatik Pakistan bernama Nur Muqaddam yang tumbuh dan besar di negara-negara yang berbeda karena ayahnya seorang diplomatik alias duta besar lah ya. Dia ini adalah seorang perempuan yang cerdas, ceria, dan dikenal baik oleh banyak orang. Bahkan dirinya ini punya banyak sekali teman. Namun kehidupannya yang indah ini harus berakhir dengan tragis ketika dia pulang kembali ke Pakistan dan mendapatkan pacar yang tiba-tiba berubah menjadi monster. Dan berita tentang kasus ini itu menghebohkan dunia Pakistan hingga viral menjadi trending topik di sana. So, gimana cerita selengkapnya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Duduk yang manis-manis. Siapkan makanan ringan kalian tanpa basa-basi. Check it out. Sebelum bahas kasusnya ya, kita bahas dulu negaranya, negara Pakistan. Jadi negara Pakistan ini adalah salah satu negara yang memiliki banyak tempat wisata maupun flora dan faunanya ya, sehingga bisa jadikan opsi untuk para turis datang ke sana. Namun Pakistan tak banyak menjadi opsi bagi para turis karena tingkat kejahatan di sana cukup tinggi, terlebih lagi terhadap wanita. Di sana itu lebih dominan ke laki-laki, sehingga kaum perempuan sedikit terbelakang dibanding laki-laki. Sehingga tak banyak ya kekerasan terhadap wanita terjadi di sana. Nah, dengan latar belakang Pakistan ini, itu ada hubungannya dengan kasus yang kita angkat. Jadi kasusnya ini itu terjadi di ibu kota Pakistan, yaitu kota Islamabad. Salah satu kota paling aman lah ya dibanding kota-kota lain. Kota Islamabad ini itu biasanya ditempati oleh orang-orang yang menengah ke atas ya. Di sana juga banyak gedung-gedung yang tinggi, rumah-rumah mewah, dan termasuklah ditinggali seorang perempuan bernama Nur Muqaddam. Dia tinggal bersama orang tuanya. Dia berumur 27 tahun, yang lahir 23 Oktober 1993. Dia adalah putri tengah dari pasangan Sukat dan Kausar yang merupakan diplomat dari Pakistan. Dia juga memiliki kakak bernama Sarah dan adiknya bernama Muhammad Ali. Nah, karena ayahnya adalah seorang diplomatik dan beberapa kali tinggal di beberapa negara, Nur Muqaddam pun lahir di negara lain, yaitu kota Amman, Yordania. Nah, dia tumbuh besar hingga SD. Saat SD menuju SMP, dia pindah ke Irish alias Irlandia. Di sana dia tumbuh besar hingga bahasa Inggrisnya itu lebih fasih dibandingkan bahasa Pakistan sendiri. Nah, setelah tamat SMP, dia pindah lagi nih ke Korea Selatan. Nah, di Korea Selatan dia menambahkan SMA-nya. Nah, setelah dari Korea Selatan, dia pindah nih ke Amerika Serikat ikut dengan kakaknya yang pertama, Sarah. Sedangkan ayah dan ibunya ini kembali ke Kazakhstan lalu pulang ke Pakistan. Nah, mereka berpisah di sini. Nah, walaupun Nur Muqaddam ini di Amerika Serikat, dia tetap peduli dengan keadaan Pakistan. Dia sering sekali baca berita tentang Pakistan. Bahkan dia tertarik dengan hal-hal diskriminasi yang terjadi di Pakistan terhadap wanita ya. Sehingga dia berpikir untuk melakukan perubahan melalui fashion yang mana ia sukai. Dia ingin merubah penampilan dari wanita itu menjadi lebih baik, lebih sopan dan lebih trending ya. Sehingga dengan hal inilah dia memutuskan pulang ke Pakistan. Dan pulangnya ini didukung oleh ayahnya. Apalagi niat baiknya ini sangat setuju ayahnya. Waktu berlalu begitu cepat, tepat pada tahun 2018, ayahnya Nur mengajak Nur ke sebuah pesta besar yang diselenggarakan oleh sebuah keluarga besar. Nah, di sini ayahnya Nur memperkenalkan Nur kepada seorang pria tampan bernama Zahir Jafer yang saat itu masih berumur 28 tahun. Pria ini berkeluarga negaraan Amerika dan dia adalah putra sulung dari keluarga kaya raya
dan memiliki investasi di mana-mana. Dan keluarganya ini adalah salah satu tokoh atau keluarga berpengaruh di Pakistan ya. Nah, dari perkenalan inilah mereka menjadi teman, berlarut-larut menjadi teman dekat hingga menjadi pacar. Banyak orang yang mendukung hubungan ini. Namun sayang, Nur Mukadam tidak mengetahui latar belakang kenapa Zahir Jafer yang seorang keluarga negaraan Amerika ini tiba-tiba pulang ke Pakistan. Dan ternyata Zahir memiliki masalah ketika di negeri Paman Sam. Di Amerika Serikat dia memiliki masalah, yaitu dia pernah melecehkan seorang wanita dan dilaporkan ke polisi. Dia akhirnya pindahlah ke Pakistan. Lalu setelah Pakistan dia pergi lagi ke Inggris untuk menetap di sana. Lagi-lagi dia berbuat hal yang sama. Akhirnya dia dilaporkan hingga hampir dijatuhkan hukuman. Dia berhasil kabur lagi ke Pakistan kembali. Kembalinya ke Pakistan bukannya dia bakalan berubah, malahan makin menjadi-jadi. Dia menjadi seorang pria yang mulai berkata kasar dan tak segan-segan bermain tangan terhadap orang-orang. Bahkan hubungan dengan Nur ini, Zahir juga melakukan hal yang sama. Dia mengirim pesan yang tak senonoh dan berkata kasar kepada Nur. Nur lama-kelamaan menjadi enek dan tak nyaman dengan Zahir Jafer. Dia juga sering sekali menerima kekerasan di Zahir Jafer ini. Dengan segala hal yang dilakukan Zahir, kedua orang tua dari kedua belah pihak ini tidak mengetahui hubungan anak mereka yang sangat tidak sehat ini. Walaupun banyak orang yang sangat setuju dengan hubungan ini, namun hubungan ini harus kandas pada 21 Februari 2021 setelah menjalani 3 tahun masa pacaran ya. Nur itu sudah tidak tahan dengan kelakuan Zahir Jafer. Akhirnya dia memutuskan putus dan hilang kontak selama 6 bulan. Mereka berpisah, Nur mencoba move on dengan pria lain dan Zahir Jafer sepertinya tidak bisa move on. Di suatu ketika di malam hari, Zahir Jafer ini nelpon ke Nur untuk meminta dia datang ke rumah di malam itu sebelum dia pergi ke Amerika Serikat. Nur walaupun sudah menerima kekerasan yang banyak, dia tetap datang ke rumah Zahir, entah kenapa, dengan meminta izin dengan kedua orang tuanya untuk pergi ke rumah Zahir. Dari mulai pukul 9 malam, tibalah dia di rumah Zahir ini jam 10 malam. Nah, di rumah Zahir itu ada juru masak, ada tukang kebun dan satpam yang menyambut dirinya. Nur pun diajak masuk ke dalam rumah dan disambut oleh Zahir yang sudah menyediakan makanan malam ya, yang sangat romantis. Nah, di sini Zahir tuh tiba-tiba menyatakan lamarannya kepada Nur untuk mengajaknya nikah. Nur yang datang itu bukan niat kembali ke Zahir, itu menolak mentah-mentah ajakan itu. Nah, dari tolakan inilah Zahir sangat tidak nerima. Dia ngerasa harga dirinya jatuh, direndahkan oleh seorang perempuan. Apalagi di Pakistan itu sangat kental terhadap harga diri pria. Sehingga dengan hal inilah Zahir itu tiba-tiba buta. Dia sangat naik pitam. Akhirnya dengan amarah itu dia membatalkan perjalanan dia ke Amerika Serikat. Bahkan taksi yang sudah dia pesan yang sudah menunggu lama itu dibatalkan juga. Dia kasih 1.000 rupiah ke Khalil, seorang sopir kendaraan, memerintahkan dia pulang aja. Nah, setelah pulang Khalil ini, Zahir ini menunggu selama kurang lebih 1 jam. Itu tiba-tiba berubah pikiran lagi. Dia nelpon Khalil lagi untuk Khalil segera ke rumah karena dia mau ke airport. Karena bayarannya yang cukup mahal, Khalil pun mau aja. Dia kembali lagi ke rumah itu dan tak lama kemudian Zahir pun muncul dengan seorang perempuan yaitu Nur yang sudah bertelanjang kaki. Dengan nangis-nangis disuruh masuk ke dalam taksi itu. Zahir ini yang sudah marah-marah, dia membentak-bentak Nur hingga dia nangis terseduh-seduh. Nah, di tengah perjalanan, Zahir ini entah kenapa berubah pikiran lagi. Dia menyuruh Khalil untuk kembali lagi ke rumah. Karena Khalil ini hanya seorang supir, dia menurutin perkataan dari Zahir. Mereka kembali lagi ke rumah. Si Nur tadi dibawa masuk kembali ke rumah itu. Alasan Zahir adalah
penerbangan dia ini sudah terlambat total sehingga nggak bisa lagi ikut ke pesawat itu. Sementara di sisi lain keluarga Nur ini sangat khawatir dengan anaknya karena nggak biasanya Nur ini pergi dan menetap atau bermalam di rumah orang, apalagi rumah cowok. Sehingga hanya Nur Sakut ini mengirim pesan ke Nur. 3 pesan dikirim, begitu juga ibunya. Namun kedua orang ini tidak mendapatkan respon. Kedua orang tua ini meminta bantuan ke teman-teman Nur untuk mengirim pesan. Namun tetap tidak ada jawaban dari Nur. Hingga jam 10:43 pagi nih, di tanggal 19 Juli, itu Nur mengirimkan pesan suara kepada ibunya. Namun tidak diketahui apa isi pesannya karena polisi tidak merilis pesan itu. Zahir yang mengetahui Nur mengirim pesan suara, dia segeralah nelpon ke orang tua Nur dengan teleponnya sendiri dan memberitahu kalau Nur itu tidak ada di rumahnya. So jangan cari-cari Nur lagi. Nah, dengan hal inilah Zahir pun makin naik. Amarah dia makin gak terkontrol. Dia mulai buta, dia gak bisa ngelihat hal benar lagi. Dengan amarah memuncak, Nur tadi ditariklah ke kamar oleh Zahir dan dikunci dari dalam. Disinilah Zahir melakukan tindak kriminal seksual. Dia memerkosa Nur dan menyiksanya di sana. Nah, juru masak, tukang kebun, dan sapam tadi yang mendengar teriakan dari Nur yang sudah menyayat hati, ini hanya diam gak bisa nolong. Tapi mereka juga nggak nelpon ke pihak polisi. Selama 30 menit kemudian, Nur ini berusaha kabur dengan melompat dari balkon lantai 2 menuju lantai bawah. Sempat-sempatnya dia terbentur ke AC hingga perutnya ini sakit. Di saat Nur sudah di lantai bawah, Zahir meneriakkan satpamnya untuk mengejar Nur. Ketika Nur sudah tertangkap satpam, Zahir segeralah melompat dari balkon lantai 2 tadi ke lantai bawah. Nur yang sudah tertangkap tadi dimasukkan ke dalam ruangan pos satpam dan dikunci dari luar. Zahir masuk lagi ke dalam kamar. Tak lama kemudian, Zahir kembali ke pos satpam tadi dan membuka Nur. Setelah itu, menarik rambut Nur dan memasuk lagi ke dalam rumah. Ternyata Zahir sudah mengambil pistol miliknya dan mengarahkannya ke Nur. Namun pistol yang dibawa Zahir entah kenapa tiba-tiba macet, nggak bisa ditembak. Nur yang sudah nangis ini meminta tolong, minta ampunan dan dibiarkan hidup. Namun Zahir lagi-lagi yang sudah buta, dia tak puas, dia mengambil pisau lipatnya dan segeralah dengan 10 jari besarnya itu diarahkan ke leher Nur sambil didorong-dorongnya hingga Nur ini kehilangan nafas terakhirnya. Lehernya ini hampir putus, namun Zahir sudah hilang akal. Setelah kepalanya ini hampir putus, dia tetap meneruskan menyayat leher Nur hingga kepalanya ini lepas dari badannya. Kepala Nur ini dia lemparkan hingga jatuh beberapa meter. Sedangkan badan Nur ini dia paksa dalam keadaan tanpa kepala. Setelah dia melakukan hal itu semua, dia nelpon ke ayahnya dan memberitahu kalau dia sudah memegang kepala Nur. Ayahnya yang bernama Zakir ini hanya bilang santai aja, kamu gak usah khawatir, itu biar ayah aja yang beresin. Tugas kamu sekarang membuang mayat wanita itu. Zahir ini nelpon ayahnya jam 6:35. Nah jam setengah 8-nya dia nelpon kembali, tapi dia nelpon teman ayahnya untuk memberitahu kalau di rumahnya ini terjadi kekacauan. Dia habis kerampokan dan meminta tolong teman ayahnya ini untuk datang ke rumah Zahir. Teman ayahnya ini sedikit curiga dengan cerita Zahir. Kenapa? Karena Zahir dan teman ayahnya ini nggak pernah teleponan, apalagi nomor Zahir itu tuh nggak disimpan oleh teman ayahnya. Sehingga teman ayahnya ini nelpon dulu ke Zakir, ayahnya Zahir, dan memberitahu kalau anaknya ini dalam bahaya, kalau rumah anaknya ini habis perampokan. Zakir ini sedikit bingung. Dia bilang kalau anaknya ini memberitahu dirinya kalau dia sudah memenggal seorang perempuan.
Akhirnya ayahnya ini berpikir kalau Zahir ini sudah kena skizofrenia yang memang sudah diidapnya sudah lama. Akhirnya Zakir ini berpikir mungkin aja penyakit gangguan mental anaknya ini kembali, yaitu skizofrenia ya. Skizofrenia. Tuh, kembali kambuh lagi. Zakir pun nelpon dokter langganan ya, dokter Tahir, dan timnya untuk datang ke rumahnya segera. Tibalah jam 8 malam. Dokter Tahir ini dan timnya masuk ke dalam rumah itu. Namun mereka ini tidak menemukan pintu masuk. Mereka berkeliling hingga menemukan sebuah kamar yang jendelanya terbuka dan mereka masuk lewat sana. Ternyata di situ Zahir sudah mengarahkan pistolnya ke arah orang-orang itu dan terjadilah penembakan. Walaupun begitu, dengan gesit tim dari dokter Tahir ini bisa mengelak pistol itu dan dengan gesit menangkap Zahir yang sudah tidak terkontrol. Mereka membekap dan mengikat Zahir di sebuah tiang. Mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat di sana. Mereka melihat banyak sekali darah dan juga seorang mayat yang badan dan kepalanya ini sudah terpisah. Mereka pun akhirnya menelpon pihak polisi terdekat dan melaporkan kejadian ini. Polisi pun datang dan segeralah mereka mengabari keluarga Nur. Ketika dikabari betapa menyedihkannya, keluarga Nur itu menerima kabar itu. Ibunya ini jatuh menangis terseduh-seduh dan ayahnya ini berusaha tegar demi keluarga kecilnya ini. Selama penyelidikan, polisi menginterogasi Zahir. Zahir ini memberitahu polisi kalau dia ini habis dirampok dan merampokkan ini sudah melakukan kekerasan. Namun polisi tidak percaya karena berbeda dengan bukti-bukti yang ada di TKP. Dengan berbagai cerita yang dikhayal oleh Zahir, akhirnya dia mulai nyerah. Dia jujur kalau dia tergila-gila dengan Nur. Dia tidak mau Nur dimiliki oleh orang lain. Terlebih lagi, Zahir ini sempat baca pesan dari pria lain yang mengirim pesan kepada Nur, sehingga Zahir ini naik pitam. Zahir merasa Nur sudah menjadi bagian dirinya dan akan menjadi istrinya. Dia tidak mau Nur ini menjadi milik orang lain. Karena itulah dia bertekad menghabisi Nur. Orang tua dari Zahir pun diinterogasi. Zakir ini mengelak semua pertanyaan dari polisi dan berkata kalau dia ini nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu anaknya melakukan kekejian itu. Dia pokoknya membersihkan tangannya dari kejadian ini. Karena memang nggak ada bukti yang menjurus ke orang tua Zahir, polisi pun membebaskan orang tua Zahir. Polisi yang sudah tahu kalau Zahir ini mengidap skizofrenia tadi itu meminta dokter dan psikolog memeriksa kesehatan dari Zahir dan dapatlah kesimpulan bahwa Zahir ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dihukum lewat persidangan. Zahir ini meminta tolong kepada keluarga Nur untuk diampuni kalau dia ini hanya membela kebenaran aja. Dia masih merasa dirinya benar di depan keluarga Nur. Karena hal inilah keluarga Nur makin gak mau memaafkan Zahir. Mereka mau Zahir ini disidang. Tibalah di persidangan di tanggal 24 Februari 2022. Zahir ini tubuhnya sudah jatuh banget ya mentalnya. Kurus kering dan mulai gak terawat. Tibalah di waktu persidangan pada tanggal 24 Februari 2022. Zahir beserta juru masak, satpam, dan juru kebunnya ini dihukum. Juru kebun dan tukang masak dan satpam tadi itu dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sedangkan Zahir itu dijatuhi hukuman gantung alias mati dengan cara gantung beserta 25 tahun masa penjara. Itu jatuhnya keluarga Nur ketika mereka menerima kabar Nur sudah nggak ada. Pakistan berduka, trending di mana-mana justice for Nur itu tren di sosial media Pakistan saat itu. Hingga saat ini pun
pemerintah mulai sadar akan pentingnya perempuan bagi negara dengan adanya kasus ini. Menurut kalian bagaimana tentang kasus ini? Isi kolom komentar ya. Oke, itu dia cerita lengkapnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukungannya kepada channel ini. Aku harap semoga kalian terhibur. Aku akhiri ya. Bye bye teman-teman.